Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Insyaallah malam hari ini Pak, kita akan membahas tentang masalah binatang kurban. Karena nanti lagi kita sekarang sudah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Insyaallah tanggal 10 nanti kita akan melakukan penyembelihan binatang kurban. Karena ini insyaallah Pak pekan depan libur. Kan Senin, Selasa, Rabu hari raya. Seninnya libur, Pak. Saya ambilkan dari Bulughul Maram. Dari Babul Adhahi, dari kitab Bulughul Maram. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshaini amlahaini aqranaini wa yusammi wa yukabbir wa yada'u rijlahu ala sifahihima wa fi lafdhin dhabahahuma bi yadihi muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkurban dengan 2 ekor kambing jantan amlahaini. Amlah itu Pak, di sawang ku pena api ngono Pak. Amlah namanya. Jadi amlah itu yang sangat bagus Pak, ganteng kalau bahasa kita. Gantengnya binatang tuh amlah namanya. Aqranaini bertanduk. Wa yusammi wa yukabbir. Beliau membaca bismillah wa yukabbir dan bertakbir. Jadi kalau nyembelih Pak disunahkan membaca bismillahi Allahu akbar. Itu namanya yusammi wa yukabbir. Wa yada'u rijlahu ala sifahihima, dan beliau meletakkan kakinya di atas entong-entongan depan Pak. Kalau kambing berdiri Pak, bagian sininya itu Pak yang di bawah leher, bagian luar paha depan Pak, itu namanya sifah. Jadi kakinya diletakkan di bagian depan dadanya, kemudian beliau menyembelihnya. Wa fi lafdhin dzabahahuma biyadihi, beliau menyembelih sendiri. Kalau dalam masa dahulu Pak, seperti Aisyah itu biasa nyembelih kambing sendiri Pak. Jadi perempuan nyembelih kambing itu biasa pada masa Nabi. Karena itu ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada seorang perempuan menyembelih kambing dengan batu, boleh nggak dimakan dagingnya? Nabi mengatakan makan aja katanya, disuruh makan sama Nabi Pak. Karena ada Pak pisau yang bahannya itu dari batu Pak, bukan dari besi ada. Jadi bahan-bahan pisau dan itu mahal Pak. Sekarang dijual juga, ada sampai sekarang. Itu ada orang Surabaya itu beli harga 40 juta kalau nggak keliru. Jadi bahan dasarnya memang batu, bahan dasarnya batu. Mahalnya bukan karena tajam sebenarnya Pak. Besi pun tajam, antik. Karena jarang kok yang punya. Jadi bahan dasarnya memang batu memang.
Jadi ada batu yang sangat tajam sekali yang bisa digunakan untuk pisau. Sampai bisa baca nanti di kitab sembelihan Pak, di Bulughul Maram itu ada, bisa dijelaskan sama para ulama. Kan ada Pak, pisau dari kaca kan ada. Ada, tajam sekali Pak. Selama bukan terbuat dari kuku atau dari tulang Pak, enggak boleh. Kalau dari besi, kaca, batu enggak apa-apa. Yang penting tajam, bisa membunuh. Bahkan anak-anak dulu Pak sering menyembelih dengan ulat. Sembilu bambu itu Pak kulitnya. Kelebihannya kalau sudah dapat gemek itu Pak. Enggak ada pisau. Dapat gemek Pak, bambu tali Pak yang tajam. Kalau bukan bambu tali enggak tajam. Enggak bisa. Wa fi lafdhin saminaini, 2 kambing kibas yang gemuk sekali. Wali Abi Awanah saminaini, dalam riwayat yang lain saminaini, mahal sekali harganya, bagus soalnya Pak. Bil mutsalatsah wa yaqul bismillahi Allahu akbar. Beliau ketika menyembelih membaca bismillahi Allahu akbar. Ini namanya yusammi wa yukabbir. Dalam riwayat lain Pak, Nabi itu menyembelih kambing Pak yang melihat dengan warna hitam, berjalan dengan warna hitam. Jadi matanya hitam Pak, kakinya hitam. Dan memang kambing jenis itu Pak sampai sekarang mahal sekali Pak. Bisa ratusan juta itu harganya. Mahal sekali memang. Kambing apa namanya ya? Ada di Saudi itu Pak. Kambing itu memang jenis itu Pak. Semua kambing itu kayaknya matanya hitam semua Pak. Jadi kayak kalau bahasa pedagang sekarang kocomotoan. Kambing kocomoto namanya Pak. Memang bagus kambingnya. Walahu, dalam riwayat Muslim min hadits Aisyah radhiyallahu anha, amara bikabshin aqrana. Ini Pak, Nabi memerintahkan untuk mencari kambing jantan, kabsy kambing jantan Pak, aqrana yang bertanduk, yata'u fi sawad, kalau berjalan Pak pada warna hitamnya, kakinya hitam Pak. Wa yabruku fi sawad, kalau dia duduk Pak, arenduh apa bahasanya Pak ya? Derum. Kalau menderum di hitam, berarti Pak kakinya hitam, perutnya hitam. Wa yanzuru fi sawad, dan melihat dengan warna hitam. Liyudhahhiya bihi, untuk Nabi gunakan sebagai binatang kurban. Faqala, maka Nabi memerintahkan kepada Aisyah, ishadhil mudiyah, wahai Aisyah, asahlah pisaunya. Kalau sekarang Pak, orang perempuan itu Pak ngongkonseng lanang Pak untuk ngasah pisau. Dan Nabi Pak nyuruh istrinya. Jadi keterampilan seperti ini Pak, laki perempuan seharusnya apa? Sama-sama bisa. Sama-sama bisa. Ishadhil mudiyata, wahai Aisyah, asahlah pisaunya. Thumma akhadhaha, kemudian Nabi mengambil pisaunya, fa'ajja'ahu thumma dhabahahu, Nabi menidurkannya, kemudian menyembelihnya dengan mengucapkan bismillah, dengan nama Allah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini untuk Muhammad, untuk keluarga Muhammad, dan untuk umatnya Muhammad. Jadi kita Pak dikorbani sama Nabi, bukan dikorbankan Pak, bukan, dikorbani, disembelihkan binatang korban. Yang nyembelih Nabi, yang mendoakan juga Nabi. Ini merupakan termasuk kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Kemudian apa hukum kurban? Menyembelih binatang kurban itu apa? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi, barang siapa yang memiliki kemampuan kok ndak kurban dia, maka Nabi mengatakan fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat ke tempat salat kami. Mampu berkurban tapi ndak mau kurban Pak. Kata Nabi, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Kira-kira Pak, ucapan ini ancaman apa bukan Pak? Ancaman.
adanya ancaman menunjukkan wajib. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Anak kecil itu Pak, kalau diancam, disuruh kemudian diancam Pak, paham tidak kalau harus dilakukan Pak? Paham, harus dilakukan, tidak bisa ndak itu Pak. Kalau enggak dihukum dia. Fala yaqrabanna musallana. Kayak seorang bapak Pak ngomong ke anaknya, awak mulai enggak sekolah aja mlebu omah. Artinya apa Pak? Harus sekolah apa boleh sekolah? Atau sunnah sekolah Pak? Boleh sekolah boleh ndak? Iya Pak, artinya harus Pak. Kan diancam Pak. Awak mulai ndak gelem sekolah, aja mlebu omah wis. Berarti kan itu ancaman Pak, harus Pak. Tapi dengan catatan man kana lahu sa'ah, barang siapa memiliki kemampuan. Kalau enggak mampu Pak, ya enggak wajib. Kalau enggak mampu enggak wajib. Bagaimana kalau orang punya utang Pak? Masuk mampu apa enggak? Lihat utangnya Pak, jatuh tempo apa enggak? Kalau sudah jatuh tempo Pak, utang dulu kan. Kalau belum jatuh tempo dan dia diperkirakan memiliki uang lain untuk membayarnya Pak, dan dia tidak akan menggunakan uang yang dipakai untuk bayar utang Pak, itu terhitung mampu. Itu sama Pak, orang kalau punya utang wajib zakat apa enggak? Ada uang dia Pak, sampai nisab, tapi dia punya utang, wajib zakat apa enggak Pak? Lah tunggu dulu Pak, uang ini buat apa dulu Pak? Kalau uang yang di tangan itu untuk bayar utang Pak, nanti pas enggak dibayarkan utang Pak, dia punya uang buat modal, utang dia Pak hanya sebagai dalih Pak, sebagai tameng untuk tidak bayar utang. Bisa enggak Pak? Bisa enggak Pak? Ada orang Pak pengennya enggak mau bayar utang dia, jadi utangnya enggak dibayar-bayar sama dia Pak. Biar apa? Biar tiap tahun enggak bayar utang, enggak bayar zakat dia. Bisa apa enggak? Bisa dia, ternyata nggak boleh. Dia punya utang, mampu bayar dia Pak, enggak dibayar sama dia. Biar apa? Biar lepas dari utang. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Karena itu Pak, orang kalau punya uang, punya utang, kalau uang yang dipegang itu untuk bayar utang, enggak wajib zakat dia. Tapi kalau tidak untuk bayar utang Pak, masih akan dibayar pakai uang lain Pak. Dan uang ini di tangan dia Pak, sudah sampai nisab dan sudah sampai 1 tahun Pak, wajib dizakati. Wajib dizakati. Jadi nggak mutlak Pak. Nanti pas uangnya, iya aku punya utang, tapi uang yang dipegang Pak nggak dibuat bayar utang, buat foya-foya sama dia. Buat membesarkan bisnisnya. Jadi utang itu cuma sebagai apa? Tameng untuk lepas dari zakat. Kurban pun seperti itu Pak. Hukum asalnya Pak, kalau dia punya utang sudah jatuh tempo Pak, maka dia harus mendahulukan utangnya. Tapi kalau dia punya uang tidak untuk bayar utang Pak, tidak untuk bayar utang uangnya Pak. Karena kenapa? Karena belum jatuh tempo. Maka kalau memang belum jatuh tempo itu Pak, akan dia gunakan untuk bayar utangan sih. Tapi kalau memang tidak digunakan untuk bayar utang Pak, karena belum jatuh tempo Pak, dan dia mampu untuk beli binatang kurban, maka dia harus berkurban. Kenapa? Karena uangnya untuk bayar kurban, bayar utang apa enggak? Enggak, dasarnya enggak memang. Tapi kalau sudah jatuh tempo Pak, karena itu wajib dia bayar, maka apa? Harus diutamakan utang terlebih dahulu. Kalau belum jatuh tempo bagaimana? Ya kalau dia punya uang untuk bayar utang Pak, bayar utang dulu. Kalau memang digunakan untuk bayar utang. Kenapa? Karena utang itu kewajiban Pak, yang harus dilaksanakan. Wajibnya kurban itu masih mukhtalaf Pak. Tapi kalau wajibnya bayar utang, sesuatu yang disepakati. Karena ada Pak, orang Pak, utang itu hanya sebagai apa Pak ya? Sebagai jembatan bagi dia untuk bisa lepas dari syariat, dari zakat dan kurban atau kewajiban-kewajiban yang lain. Ada memang Pak yang seperti itu. Jadi utangnya diubuh sama dia Pak, nggak dibayar memang Pak. Hanya untuk apa? Untuk lepas dari kewajiban. Kemudian hadis berikutnya, kapan waktu menyembelih binatang kurban? Wa an Jundub bin Sufyan
radhiyallahu taala anhu qala syahidul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadha salatahu bin nas, ketika beliau telah menyelesaikan salatnya dengan orang-orang, nazara ila ghanamin qad dzubihat. Beliau melihat kambing yang sudah disembelih. Berarti kambing itu disembelih sebelum salat. Faqala, maka Nabi mengatakan, man dzabaha qabla salati falyadhbah syatan makanaha. Barang siapa yang telah menyembelih sebelum salat, maka hendaklah dia menyembelih kambing lagi sebagai ganti yang disembelih sebelum salat. Wa man lam yakun dzabah, barang siapa yang belum menyembelih, falyadhbah ala ismillah, maka sembelih dengan nama Allah. Jadi waktu menyembelih itu harus setelah salat, tidak boleh dilakukan sebelum salat. Wa anil Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un la tajuzu fi dhahaya. Ada 4 yang tidak boleh digunakan untuk berkurban. Pertama, al-awra'ul bayyinu awaruha, binatang yang buta sebelah, yang jelas butanya. Nabi menyebut yang jelas butanya. Kalau nggak jelas butanya bagaimana? Dan nggak dipencerengi pak, wong nggak kira ngerti lah aku buta pak. Boleh apa ndak? Boleh ndak apa-apa. Jadi aib yang sedikit pak dalam binatang kurban ndak apa-apa. Aib yang sedikit. Karena itu Nabi mengatakan al-bayyinu, yang jelas, awaruha. Tapi kalau bisa pak, memang nggak buta sama sekali. Kemudian wal maridatul bayyinu maraduha, binatang yang sakit, yang jelas sakitnya. Sakit, binatang yang sakitnya itu jelas. Karena ada nggak binatang yang nggak jelas sakit ya, tapi nggak jelas sakitnya, ada nggak pak? Sah apa enggak? Binatang disembelih pak, setelah disembelih diboleng, hatinya hancur, ada enggak? Ada. Sakit nggak dia? Sakit, jelas nggak sakitnya? Enggak. Sah nggak kurbannya? Sah, nggak apa-apa. Sakitnya memang nggak jelas. Ada binatang pak disembelih, setelah disembelih baru ketahuan pak. Apa namanya? Paru-parunya itu hancur pak, kuning semuanya, bahkan banyak setnya pak. Ada nggak seperti itu? Ada. Maka itu sebenarnya sakit binatang itu pak. Cuma sakitnya nggak jelas. Sah nggak kurbannya? Sah, nggak apa-apa. Wal arja al bayyinu dhala'uha, dan binatang yang pincang yang jelas pengkornya. Pengkornya jelas pak, pincangnya jelas dia. Kalau nggak jelas boleh apa enggak? Artinya nggak dipencerengi tenan pak, nggak ketahuan pak, itu nggak pak. Boleh apa enggak? Boleh, nggak apa-apa. Cuma mengurangi apa? Keutamaan, mengurangi keutamaan. Tapi apa? Korbannya sah. Kan ada pak binatang itu kakinya panjang sebelah. Lek bukan dagang nggak tahu kadang-kadang itu pak. Lek dagang sudah, kalau sudah biasa kambing pak. Iki pincang jenis cuma ndak ketok iki. Setelah diperhatikan pak, tenan. Kenapa? Kakinya panjang sebelah. Ada yang seperti itu pak. Boleh nggak yang seperti itu pak? Boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Ndak jelas, pincangnya nggak jelas. Tapi afdolnya pak yang sempurna, yang nggak pincang sama sekali. Tapi seandainya ada orang berkorban dengan binatang seperti itu pak, jangan sampai dikatakan tidak sah, kecuali pincangnya betul-betul jelas. Artinya pak, pincang jelas itu pak, semua orang mengatakan pincang itu, semua orang tahu pak kalau itu pincang. Tapi cuma orang-orang tertentu saja pak yang tahu. Maka itu secara syar'i hukumnya apa? Sah. Ini para ulama mengatakan, karena itu aib-aib yang sedikit, nggak jelas, maka itu masih bisa dikatakan apa? Sah secara syar'i. Meskipun pak secara syar'i yang lebih afdal itu adalah yang betul-betul sempurna. Wal kasirul lati la tungqi, dan binatang yang sangat kurus, yang sudah tungki itu pak, tulang sumsumnya nggak ada karena saking kurusnya pak. Disembelih pak, diboleng, setelah dikuliti pak, tinggal tulangnya. Dagingnya nggak belas, tinggal tulang sama apa?
otot-ototnya toh Pak. Tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian batas usianya berapa? Binatang kurban itu batas usianya berapa? Wa an Jabirin radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadhbahu illa musinnatan. Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Illa ay ya'sura alaikum fatadhbahu jadza'atan min adh-dha'n. Kecuali susah bagi kalian untuk mendapatkan musinnah, maka boleh kalian menyembelih apa? Jadza'ah, kambing yang jadza', dha'n. Dha'n jadza' itu Pak, musinnah itu 1 tahun 1 tahun kedua. Musinnah itu kambing dewasa sebenarnya Pak. Kalau jadza' itu khilaf ulama Pak. Ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 6 bulan. Jadi kalau kambing itu Pak, kambing bahasa kita kambing kibas Pak ya, yang bulunya kriwil-kriwil itu Pak, itu kibas dha'n namanya Pak. Itu berapa usia minimalnya? Ulama khilaf. Ada yang mengatakan 6 bulan dalam mazhab Imam Ahmad, ada yang mengatakan 1 tahun seperti dalam mazhab Syafi'i. Kalau kambing yang kacang itu Pak, yang telinganya panjang, mais namanya, itu khilaf ulamanya Pak. Kalau mazhab Syafi'i harus 2 tahun itu Pak, baru bisa digunakan untuk kurban. Tapi kalau mazhab Imam Ahmad 1 tahun boleh, enggak apa-apa. 1 tahun boleh, enggak apa-apa. Kalau sapi Pak 2 tahun masuk tahun ketiga. Kalau onta 5 tahun masuk tahun ke-6. Itu musinnahnya onta Pak. Jadi 5 tahun masuk tahun ke-6. Tapi kalau sapi 2 tahun sempurna masuk tahun ketiga. Boleh Pak. Tapi kalau kita kan nggak ada onta Pak ya. Yang ada cuma apa? Sapi, kerbau, kambing Pak, dengan segala macam jenisnya. Kalau kerbau ada Pak. Kalau kerbau itu sama dengan sapi hukumnya. Sama dengan boleh enggak Pak? Kalau kuda enggak boleh. Karena an'am itu Pak, sapi dengan jenisnya, itu kerbau Pak. Iya sama dengan keledai namanya. Kalau kuda itu bukan termasuk an'am masalahnya. An'am itu 3 Pak, kambing, onta sama sapi. Itu an'am namanya. Termasuk susu kerbau Pak ya, kita nggak ada Pak ya. Kalau di Arab ada Pak susu kerbau itu Pak. Di negeri kita nggak ada. Di Irak banyak susu kerbau itu. Kerbau itu Pak kalau diambil susunya itu 1 hari Pak bisa 80 liter 1 ekor itu Pak. Saking besarnya Pak. Ambingnya itu gede sekali. Bisa 80 liter Pak. Ada yang lebih banyak dari kambing Pak. Sapi itu 30 liter Pak. Itu sudah gede, sudah bagus Pak. Kerbau itu bisa 30 liter. Dan kerbau itu dagingnya enak ternyata Pak. Dagingnya enak dia ternyata. Cuma seratnya gede-gede. Seratnya besar-besar, tapi enak dagingnya. Saya lebih senang daging kerbau Pak daripada daging sapi. Pernah makan sekali soalnya. Makan di Pasuruan. Ternyata enak ternyata dagingnya. Cuma mungkin orang-orang yang enggak terbiasa Pak, karena dagingnya warnanya hitam Pak ya. Kan agak hitam dagingnya Pak. Warnanya itu warna gimana gitu Pak. Tapi nasinya, tapi enak Pak, dagingnya enak memang. Seratnya gede memang, cuma seratnya gede. Kayak sapi ya. Cuma seratnya lebih besar. Seratnya lebih besar. Tapi di sini sekarang jarang Pak ya. Kalau di Lumajang masih banyak kayaknya. Di Lumajang, kalau Jember enggak ada sudah. Nggak pernah ngelihat saya di Jember Pak, tapi kalau di Lumajang masih banyak kayaknya. Kalau Jawa Tengah beberapa wilayah Pak yang banyak kerbau. Sulawesi juga sama Pak. Mahal ya. Boleh Pak. Jadi kalau ada orang mau berkorban dengan kerbau, boleh nggak Bapak? Di Kudus itu Pak kerbau yang banyak. Kudus kerbau. Bahkan di beberapa wilayah Kudus itu Pak, nyembelih sapi itu nggak boleh Pak. Kenapa? Tumpaannya Kanjeng Sunan katanya. Tumpaannya Kanjeng Sunan. Iya. Ada saya dengar dari teman-teman itu, katanya di beberapa wilayah nggak boleh apa namanya, nggak boleh nyembelih sapi Pak. Karena memang mereka dahulunya kan Pak, orang Hindu kan, mereka itu kan sangat menghormati sapi Pak. Jadi kayak India.
Jadi sapi itu punya kedudukan khusus di hati mereka, Pak. Kemudian wa an Ali radhiyallahu taala anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrifal aina wal udhuna wala nudhahi bi awra'a wala muqabalatin wala mudabaratin wala kharma wala tharma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar kami memperhatikan mata. Jangan sampai buta, Pak. Jangan sampai buta. Kalau buta sebelah saja nggak boleh, apalagi dua-duanya. Wal udhun, telinga. Jangan sampai Pak. Telinganya kepotong, nggak boleh. Nggak usah kepotong, Pak. Kebelah telinganya, Pak. Dari depan atau dari belakang, Pak, itu nggak boleh. Kebelah sampai apa namanya? Dipotong sampai gantung gini, Pak. Nggak boleh. Tidak boleh digunakan untuk berkorban. Karena itu di sini Ali mengatakan wala nudhahi bi awra. Kami tidak boleh untuk berkorban dengan aura, binatang yang buta sebelah matanya. Wala muqabalah. Muqabalah itu, Pak, kambing yang telinganya terpotong dari depan. Dipotong dari depan sampai ke tengah, Pak. Nanti ngandilnya di belakang dia. Muqabalah namanya. Wala mudabarah. Kalau mudabarah itu, Pak, kepotongnya dari belakang dia. Enggak kepotong ke tengah, nanti gantung kandil-kandil di sebagian depan. Itu tidak boleh. Tapi kalau cuma untuk tanda bagaimana? Kalau di wilayah timur itu, Pak, untuk nari kambing kadang-kadang dibelah sedikit, Pak. Sedikit. Itu enggak apa-apa. Enggak sampai gantung dia masalahnya. Wala kharma wala tharma, dan tidak boleh berkorban dengan kambing yang telinganya bolong, Pak. Jadi bolong telinganya. Telinganya kan lebar gini, Pak. Apa-apanya gini. Itu dibolongi tengahnya, di sininya, Pak. Bukan bolong ke lubang telinganya, bukan, Pak. Kalau itu mesti bolong soalnya. Jadi Pak, telinganya itu bolong. Telinganya bolong, Pak. Kayak ditindih itu, Pak. Kayak punya anak-anak yang di pinggir jalan biasanya. Dikasih besi gitunya. Itu bolong, hormat itu namanya, Pak. Itu enggak boleh. Jadi Ali mengatakan kami disuruh memperhatikan mata dan telinga. Kemudian hadis berikutnya, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala amarani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an aquma ala butnihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk ngurusi binatang kurbannya. Ini, Pak, peristiwa ini terjadi saat Haji Wada. Nabi itu berkurban dengan 100 ekor onta. Yang 62 ekor Nabi sendiri yang nyembelih. Yang 38 ekor itu yang nyembelih Ali. Dan Nabi itu kuat, Pak. Nyembelih sampai 60 ekor onta. Apa kata Ali? Wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha 'alal masakin. Nabi memerintahkan aku agar aku membagi-bagi dagingnya, wa juludaha, dan kulit-kulitnya, wa jilalaha, dan semua aksesoris yang ada pada onta itu. Jilal namanya. Kepada siapa? 'Alal masakin, kepada orang-orang miskin. Jadi binatang itu, Pak, kalau dikorbankan, semua yang ikut pada binatang itu haram untuk dijual. Tamparnya, kemudian kainnya, Pak. Kalau orang-orang dulu kan kalau berkurban kadang-kadang dikasih kain, Pak, ya, warna putih. Kalau di sini sudah nggak ada itu, Pak. Kalau saya dulu saya masih kecil masih dapat itu, Pak. Jadi ada orang kurban, Pak. Jadi masih dikasih apa namanya? Kain di perutnya itu, Pak. Itu kalau nempel di binatang kurban itu jilal namanya. Enggak boleh dijual itu. Mungkin sekarang di wilayah Probolinggo itu, Pak, masih kayaknya dikasih hiasan. Kain kadang-kadang, Pak. Kadang dibuat apa namanya? Di lehernya, kadang di perutnya. Apa? Kasih kembang. Dihias, Pak.
Termasuk tampar-tamparnya Pak, tidak boleh dijual. Kalau sekarang Pak tampar mungkin nggak ada harganya Pak ya. Tapi kalau dulu Pak tampar itu berharga sekali kalau dulu Pak. Mahal harganya. Nggak usah dulu Pak, Indonesia tahun 70-an Pak, 80, 90 itu Pak tampar itu ada harganya Pak. Mahal sekali Pak. Kadang-kadang ada orang kerjanya nyolong tampar dari ini Pak, anunya sapi di kandang-kandang itu Pak, yang diambil tamparnya memang. Subhanallah. Wala u'ti fi jizaratiha minha syai'a, dan Nabi nyuruh aku agar tidak memberikan upah kepada tukang jagalnya, tukang bolengnya itu Pak, sedikit pun dari binatang itu tidak boleh. Kalau itu sebagai apa? Upah. Kalau sebagai hadiah tidak apa-apa. Jadi nggak boleh Pak orang bilang wis tak bolengi tapi endas sama kulit tak pek. Itu bagian dari menjual. Kenapa? Kok bisa menjual? Iya Pak. Itu kan sebenarnya kan upah. Upah itu kan jual beli Pak. Cuma jual beli jasa namanya Pak. Jual beli jasa. Tukang jagalnya berjasa nguliti binatang kurban. Upahnya apa? Upahnya adalah kulit dan kepalanya kalau di desa. Dan itu hukumnya tidak boleh Pak. Tidak boleh. Dan ini biasanya Pak kalau di kampung banyak orang nggak tahu Pak. Kadang jagal mensyaratkan wis aku gelem pakoke kulit ambekan tekku ya. Yang diminta kulit, kepala sama kikil biasanya Pak diminta sama dia. Maka itu tidak boleh. Bagaimana kalau nggak mau? Ya sudah Pak, kuliti sendiri aja Pak. Kuliti sendiri. Karena ini bagian dari ibadah Pak. Kita bagaimana cara membaginya harus mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali di sini Pak posisinya sama persis dengan apa kalau bahasa kita Pak? Panitia. Kan yang kurban siapa? Nabi. Yang ngurus siapa? Ali. Ini sama Pak. Yang kurban masyarakat, yang ngurusi masjid. Maka masjid posisinya sama dengan Ali nih Pak. Perintah Nabi apa kepada Ali? Membagi dagingnya, kulitnya, dan aksesoris yang ada pada onta itu, pada binatang korban itu, untuk dibagikan kepada para orang-orang miskin. Perkara nanti yang nerima mau jual Pak, nggak apa-apa. Kalau yang nerima itu Pak mau menjualnya nggak apa-apa. Kan ada Pak kadang-kadang, ya kalau ngasih kulit ke orang miskin Pak jangan satu Pak, kalau banyak kulit kasih aja Pak yang banyak Pak. Ben ngedole nggak apa, nggak tanggung. Kadang-kadang ada orang Pak maksa dipotong sama dia Pak, dibagi-bagikan sekalian kepada orang-orang dalam bentuk potongan-potongan kecil. Kira-kira sama orang dimakan enggak Pak? Ya dibuang. Dibuang. Karena saya pernah lihat Pak, kulit itu dipotong kecil-kecil Pak. Ini cuma separuhnya meja inilah. Ya enggak semua orang bisa ngerumat kulit soalnya Pak. Dan ngerumat kulit itu enggak gampang Pak, wangel Pak. Kalau enggak ahli enggak bisa itu. Nggak bisa. Kadang yang banyak artinya apa? Dibuang sama orang Pak. Biar manfaat. Cari orang miskin Pak, siapa? Berikan ke dia. Manakala dia mau jual Pak, itu sudah urusan dia, nggak apa-apa. Karena kalau yang nggak boleh menjual itu Pak, sahibul kurban dan panitianya Pak, karena dia wakilnya yang berkurban. Tapi kalau yang nerima kurban Pak, ada orang dikasih daging kurban, kok cek akeh, daging rontel dipangan wis tak dol aku butuh duit. Boleh enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kemudian hadis berikutnya, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala naharna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Kami menyembelih bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah al-badanata an sab'atin. 1 ekor onta ditanggung oleh orang 7. Wal baqarata an sab'atin, 1 ekor sapi ditanggung oleh orang 7. Ini dalil Pak, bolehnya patungan. Apa harus 7? Enggak Pak. Kalau lebih dari 7 enggak boleh. Maksimal 7. Kurang dari 7 enggak apa-apa. 2 orang, 3 orang, 4 orang enggak apa-apa Pak.
Karena orang sekarang Pak pertimbangannya kadang-kadang Pak, kalau di negeri kita kalau nyembelih kambing dagingnya untuk piro Pak. Kambing harga 2,5 juta itu Pak, paling dagingnya dapat 7 kilo 8 kilo lah Pak. Wis akeh ku Pak, gede kambing wis. Kadang cuma dapat 5 kilo Pak. Jadi karena sapi kan 3 juta dapat 21 juta. Kalau orang 7 disembelih Pak, dagingnya paling enggak ya 1 kintal lah, 1,5 kintal dapat itu Pak. Kalau beli kambing 7 ekor Pak, 1 ekor 6 kilo, 7 kali 6 cuma 42 kilo Pak. Itulah ento Pak. Kadang enggak ento. Jadi manfaatnya lebih apa? Secara sosial itu lebih besar sapi. Kenapa? Dapat dagingnya lebih banyak. Kalau secara binatang Pak, karena satu nyawa satu orang, itu afdolnya kambing. Tapi masa Pak tetangga kita mendengar kita nyembelih kambing, mereka cuma dengar beritanya nggak dapat dagingnya kan nggak pena tuh. Kemudian untuk sosial, karena ini hari bahagia Pak, biar tetangga kita yang bisa makan daging lebih banyak lagi kalau kita apa menyembelih sapi maunya Pak. Tapi ya yang afdol Pak, ya yang afdol yang mana, sapi apa kambing? Dengan patungan, tergantung situasi Pak. Kalau lingkungannya sudah banyak sudah banyak yang hampir semuanya kurban. Kalau kita kurban kambing Pak, itu sudah apa Pak ya? Tetangga kayaknya sudah makan semuanya Pak, ya afdolnya kambing mungkin Pak. Tapi kalau tetangga kita yang kurban tidak banyak, yang butuh daging banyak Pak, maka bisa jadi afdolnya apa? Sapi Pak. Biar apa? Biar lebih luas manfaatkan. Jadi secara manfaat lebih mengena. Kemudian saya akan membacakan beberapa larangan bagi orang yang berkurban Pak. Tadi telah kita bahas, termasuk larangan dalam kurban itu adalah apa? Tidak boleh menjual binatang, sebagian dari binatang kurban, dagingnya, kulitnya, tidak boleh Pak. Harusnya apa? Disedekahkan. Kemudian termasuk mengupah jagalnya dengan bagian dari binatang, tidak boleh. Termasuk yang tidak boleh Pak bagi orang yang hendak berkurban itu memotong kuku atau rambut yang tumbuh di badannya. Kalau sudah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka orang yang hendak berkurban itu tidak boleh memotong kukunya dan rambutnya. Rambut itu Pak semua yang tumbuh di badannya, bulu ketiak, kumis, jenggot, bulu kemaluan sama tidak boleh. Kuku Pak tidak boleh. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ummu Salamah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza dakhalatil ashru", apabila telah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'a, maka jangan menyentuh rambutnya dan kulitnya sedikit pun. Tidak boleh dipotong Pak. Rambutnya tidak boleh dipotong, kumisnya tidak boleh dipotong. Itu yang nggak boleh Pak yang hendak apa? Berkurban. Kalau satu keluarga Pak yang kurban suaminya, kalau istrinya bagaimana? Boleh, nggak apa-apa. Anaknya nggak apa-apa. Tapi kalau anaknya juga kurban Pak, ya tidak boleh. Karena ada orang Pak, anaknya sudah mentas-mentas, istrinya juga punya uang, suaminya sama-sama punya uang, istrinya ingin kurban sendiri Pak, maka dia tidak boleh. Jadi yang hendak berkurban Pak, seandainya dalam satu keluarga itu Pak ada suami istri anak banyak, yang kurban cuma suaminya Pak, maka yang lain boleh potong kuku, potong rambut boleh, tidak apa-apa. Kemudian
Babun nahyi an bai'i syai' minal udhiyah. Bab larangan untuk menjual sebagian dari binatang kurban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit binatang kurbannya, fala udhiyata lahu, maka tidak ada kurban bagi dia, enggak sah kurbannya. Barang siapa yang menjual kulit binatang kurbannya, maka tidak ada udhiyah bagi dia, tidak ada korban bagi dia. Hadis ini hasan. Hadis ini hasan. Ini jelas Pak, melarang apa? Melarang menjual kulit binatang kurban. Karena kadang-kadang ada orang Pak panitia, loh, jangan Pak, jangan dijual Pak. Enggak ada, tapi yang korban kan diserahkan kepada panitia. Iya, panitia itu hukumnya sama dengan orangnya Pak. Dan sama panitia kadang dijual. Iya. Gimana itu Pak? Iya. Apa yang korban itu juga tidak sah? Kalau dia niat Pak, yang teledor itu tidak ngerti hukum kurban itu panitianya Pak, ya panitianya yang salah Pak. Tapi sebenarnya Pak, makanya Pak, kalau nggak paham fikih kurban, jangan jadi panitia. Loh, terus biayanya dari mana? Ya kalau dia mau torok, toroki. Kalau nggak mau torok, dia apa kan? Tarik. Maunya jadi kurban, nggak mau torok Pak. Ali itu Pak torok itu Pak, dia yang bayar itu. Iya, Ali itu kan yang dibayar pakai min indina. Kami yang bayar, kata Ali. Kunna nu'tihim min indina. Kami yang bayar tukang jagalnya, tukang bolnya kami yang bayar. Ini menunjukkan Pak, yang boleh ontanya Nabi siapa Pak? Para sahabat kan. Dibayar nggak mereka Pak? Dibayar. Itu punya Nabi Pak, dibayar Pak. Kadang-kadang sekarang Pak ada orang nyuruh orang gratisan. Jangan Pak. Tenaga orang itu apa? Muhtaram, dihormati. Itu seperti harta, harus kita hargai. Dan itu kebiasaan Nabi Pak. Nabi itu Pak ketika mau hijrah, Abu Bakar itu menyiapkan 2 ekor onta. Ketika Abu Bakar didatangi Nabi bahwasanya, memberitahu bahwasanya Allah sudah mengizinkan dia hijrah, malamnya bertemu dengan Nabi Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ini onta sudah saya siapkan. Apa kata Nabi? Tak bayar. Dibayar sama Nabi Pak. Enggak gratisan itu Pak, dibayar sama Nabi. Abu Bakar maunya apa? Ngasih. Tapi Nabi maunya bayar. Ketika Nabi mau bangun masjid Pak, bangun masjid Nabawi, Allah memerintahkan untuk membangun di sebuah tempat Pak. Ternyata tempat itu milik siapa? Anak yatim. Kata anak yatim itu, Pak, sudah ya Nabi, ambil saja bangun masjid di situ. Apa kata Nabi? Enggak, tak bayar. Dibayar sama Nabi Pak. Dibayar sama Nabi itu. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kita tidak boleh seenaknya mengambil harta dan tenaga orang dengan alasan apa? Dakwah. Jangan Pak, jangan. Semuanya harus kita apa? Kita hargai. Kecuali orangnya Pak memang sudah mengatakan ini wakaf, gak apa-apa. Karena Nabi pun pernah apa? Mewakafkan. Umar pernah gak mewakafkan? Pernah. Tapi seandainya yang mau ngambil wakaf itu Pak bisa membeli Pak, ya beli aja. Bagaimana kalau ada orang Pak mau wakaf, yang diwakafi gak mau Pak? Ambil aja uangnya. Ini tak buat bangun ini uangnya. Wakafkan sekalian. Kan enak Pak. Jadi pihak panitia itu dapat apa Pak ya? Nggak terlalu apa Pak ya? Nggak terlalu mengharap pemberian orang, sedangkan pihak yang mewakafkan juga bisa wakaf lebih banyak. Serahkan aja Pak. Ini menunjukkan Pak bahwasanya apa? Harta orang itu muhtaram, tenaga orang pun muhtaram, terhormat. Itu ada harganya. Jangan diambil gratisan. Mungkin cukup sekian kajian kita pada kali ini. Nggih Pak. Untuk mendekati Idul Adha itu ada takbir keliling yang diikuti dengan Nggih Pak. Itu musik itu gimana? Nggak boleh Pak. Nggak boleh Pak itu.
Takbir keliling itu acara ibadah apa acara hura-hura, Pak? Hura-hura, Pak. Madorotnya lebih banyak lagi itu, Pak. Madorotnya banyak apa sedikit? Banyak madorotnya itu, Pak. Jalan macet yang pertama. Yang laki perempuan kumpul itu, Pak. Kemudian itu menyerupai apa, Pak? Menyerupai mereka bawa apa? Keliling, Pak. Bawa obor kan? Itu kan syiarnya siapa, Pak? Bukan syiar kaum muslimin. Nabi itu, Pak, ketika bulan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu memperbanyak takbir, Pak. Itu mutlak. Takbir saja sudah. Apa harus berjamaah? Enggak harus berjamaah. Sendiri setiap saat. Setiap saat. Itu mulai tanggal 1, Pak, sampai tanggal berapa? 13. Tinggal 11, 12, 13. Tanggal 13. Kalau takbir keliling itu enggak disunahkan, Pak. Bukan itu bid'ah, bahkan madharatnya lebih besar. Itu yang lain, Pak. Gitu. Bagaimana kalau panitia korban menjual kulit tapi uangnya dibagikan fakir miskin, gimana? Jangan. Ali bisa nggak melakukan itu? Ali bisa nggak melakukan itu? Bisa. Dilakukan Ali enggak? Enggak. Kita nggak usah anu, Pak, ya. Nggak usah cari yang syubhat-syubhat, Pak. Jangan panitia itu, Pak, cari aman, Pak. Jangan sampai apa? Mereka sudah capek, jangan sampai dapat dosa. Cari aman saja sudah. Kebanyakan Iya, hukum kebanyakan jangan dipakai. Hukum kebanyakan dipakai, Pak. Cari aman saja sudah. Lakukan. Di masa Nabi ada nggak panitia? Ada. Ali yang ngurus kan Ali. Masa Ali sendirian? Kan enggak. Dia butuh tukang jaga, tukang boleh, semua kan dia butuh semuanya itu, Pak. Ada nggak pada masa Ali? Ada. Lakukan seperti perintah Nabi apa kepada dia? Membagi-bagikan. Apa yang dibagikan pertama? Dagingnya, kulitnya. Kemudian jilal, aksesoris yang ada pada binatang kurban itu. Talinya, katanya, kocek ruwet deh. Bukan ruwet kamu yang ruwet. Nabi kan enak. Nabi kan enak nyuruhnya, Pak. Bagikan semua. Kalau sudah habis enak nggak kita, Pak? Enak, nggak ruwet. Yang bikin ruwet kan kita. Yang bikin ruwet. Tapi Ustadz gini boleh gini, nggak usah cari masalah, Pak. Nggak usah cari masalah. Cari aman. Cari yang pas. Sekarang, Pak, kalau kita panitia yang menjual, ada yang mengatakan tidak boleh apa enggak? Ada yang mengatakan tidak boleh apa enggak? Ada. Tapi kalau kita berikan kepada fakir miskin langsung, Pak, ada yang mengatakan tidak boleh? Enggak ada, Pak. Cari aman, Pak. Cari aman saja sudah. Paham maksudnya? Kita panitia sudah capek, Pak. Duit enggak ono, dibayar enggak panitia itu, Pak? Enggak, Pak. Enggak dibayar, Pak. Ya. apabila tukang jagal kita bayar. Setelah itu apa namanya? Kulit itu diberikan ke tukang jagal. Ya, kalau sebagai hadiah enggak apa-apa. Iya, hadiah. Iya. Tapi jangan dikatakan sebagai apa? Upah. Nggak boleh. Iya. Terus apa selalu harus jantan? Enggak, boleh betina enggak apa-apa, Pak. Boleh enggak apa-apa. Cuma itu sifat yang apa? Jantan itu, Pak, lebih afdol. Kayak Nabi bertanduk. Lo enggak bertanduk boleh apa enggak? Ya boleh, enggak apa-apa. Kemudian ada Pak, amlah. Amlah itu, Pak, ganteng, Pak. Ada orang, Pak, dikasih dua pilihan, Pak. Ono wedhus ganteng, Pak. Tapi dagingnya ndak akeh. Ono sing ndak api, Pak. Tapi dagingnya, Pak, bunder. Dagingnya itu bunder, Pak. Apa? Binatangnya itu bunder, Pak. Saking gemuknya dia. Afdal mana, Pak? Kira-kira, Pak? Sing api, dagingnya sedikit. Yang ndak api, Pak, dagingnya akeh, Pak. Bisa ngasih orang lebih banyak. Afdal mana, Pak? Cari yang paling banyak memberikan manfaat. Nggih. Mengambil sebagian daging dimasak atau dimakan bersama. Boleh enggak apa-apa, Pak? Seandainya dimasak semuanya, Pak, dibagikan matangnya boleh apa enggak? Boleh, enggak apa-apa. Kok jadi sebagian? Semuanya wis dimasak matang buat makan bersama. Boleh apa enggak? Boleh, enggak apa-apa.
Ya, dimakan kan nggak dijual Pak. Kecuali Pak diambil dagingnya Pak, dijual Pak, nggak boleh. Tapi kalau cuma untuk makan-makan Pak, panitia semua Pak, nggak apa-apa boleh. Karena itu bagian dari apa? Sedekah. Cuma ngasihnya secara apa? Dalam kondisi apa? Dalam kondisi matang. Nggak apa-apa boleh. Kalau bukan Pak izin pemilik kurban Ustaz. Bah. Kan kurban. Iya. Ambil misalnya ada sapi 3 gitu. Ini masa Iya. berapa kilo? Pihak yang kurban ini Pak nyuruh nyembelihkan toh apa terserah panitia? Terserah kayaknya. Kalau terserah ya sudah. Oh, gitu. Loh, kalau wis sembelih non kok dagingnya tapek mana? Ya terserah panitia mau apa ndak. Kan ada Pak orang Pak. Dia ikut iuran patungan sapi, tapi dia bilang nanti saya minta 30 bungkus ya. Sapi ini entuk 100 bungkus. Dia ikut satu minta 30. Lah sepersepuluhnya apa? Sepertiganya Pak yang diminta sama dia. Yang iuran orang 7. Ada orang seperti itu Pak. Jadi cuma ikut satu bagian, tapi yang diminta sepertiga dari hasil semua binatang. Bukan arisan itu Pak, golek bati. Ada yang seperti itu Pak. Kalau patungan apakah hanya berlaku untuk sapi atau kambing? Sapi onta, iya Pak. Kalau kambing masa di enggak berlaku. Enggak berlaku Pak, enggak berlaku. Ada Pak orang Pak yang iuran lebih dari 7 Pak. Lebih dari 7 kadang-kadang. Sekolahan namanya Pak, 10 ribuan. Apa itu kurban? Sebenarnya itu bukan kurban Pak. Itu bisa dibuat kurban Pak. Dengan kesepakatan semuanya diundi Pak atas nama siapa ini? 7 orang. Satu orang. Kan kambing. Milik siapa ini? Boleh nama. Ya ekonomi saja. Iya. Itu bukan kurban Pak sebenarnya. Itu untuk mendidik anak-anak aja. Cuma mendidik ya. Untuk mendidik. Tapi itu daging biasa namanya. Tapi memotivasi guru tadi kita kurban iuran. Iya. Ya jangan dibilang kurban Pak. Kita nanti nyembelih kambing gitu. Edaran yang di siswa itu kurban Pak. Iya, tapi nggak tahu itu bahasanya orang-orang awam aja itu. Iya. Tapi puan nanti. Iya. Mendidik gitu. Ya, enggak. Ya bukan menipu sebenarnya. Anak-anak pahamnya kan nyembelih di hari kurban itu kan kurban. Iya. Beberapa orang kurban. Iya. Kalau siswanya banyak juga dapatnya itu Pak. Kalau sampai 100 orang 20-an ya lumayan itu. 2 juta lumayan. Mungkin yang lain Pak mungkin? Oke. Nabi bilang nggak boleh mendekati tempat sholat kami. Iya. Maksudnya memang masjid gitu. Bukan tempat sholat hari raya Pak. Tempat sholat hari raya, tempat sholat hari raya. Iya. Nggak boleh sholat Idul. Iya. Itu sama Pak dengan ancaman begini Pak. Ancaman itu, ancaman jangan sampai gak korban kalau dia mampu. Itu sama dengan kita Pak ngomong ke anak kita, awakmu gak gelem sekolah, cuma mlebu mah. Itu sama aja dengan itu sebenarnya. Itu anak-anak pun paham Pak, berarti harus sekolah. Walaupun nggak sekolah rumah boleh juga Sir. Ya. Walaupun nggak sekolah rumah kita. Iya, sebenarnya boleh Pak, tapi kan kalau tapi kan terancam dia. Terancam. Nggih, Pak. Kalau nggak ini yang bagus kita kasihkan atau kita kasih kupon turun nanti. Ya tergantung itu yang paling mudah yang mana. Kadang-kadang panitia itu Pak tidak punya sarana untuk bisa membagi satu-satu. Kalau dipaksa untuk bagi Pak malah kocar-kacir nanti itu Pak. Tergantung yang paling mudah bagi panitia itu yang mana. Dibagi satu-satu atau suruh ngambil pakai kupon, itu terserah panitia Pak. Kalau daerah saya itu ada itu semacam condong gerakan. Apa? Istilahnya maupun gitu. Akhirnya si korban kita ada kayak gitu. Oh gitu ya. Yang paling gampang bagi panitia yang mana Pak? Yang paling mudah yang mana terserah lah. Jadi itu. Tidak mau. Kita yang korban itu kayaknya gerakan. Ya suruh ngambil gitu Pak. Yang korban panitianya disetir gitu. Iya. Karena menunjukkan gitu.
Iya, itu terserah lah Pak, terserah panitia yang paling mudah bagi mereka yang seperti apa. Karena kadang-kadang ada beberapa tempat itu Pak, kalau dipakai diantar ke Pak, ini kejadian Pak. Panitia ngantar ke rumah orang-orang Pak, karena daging itu banyak Pak. Ada beberapa panitia yang nakal Pak, nggak sampai itu. Jadi sama panitia itu disembunyikan Pak. Tempat-tempat yang jauh itu Pak nggak diantar sama mereka, diambil sendiri dagingnya. Benar. Terjadi itu Pak. Nggak amanah, panitianya nggak amanah. Ada yang seperti itu. Ternyata tak pikir cuma di tempat itu Pak, ternyata banyak ternyata di mana-mana. Jadi kadang-kadang Pak ada 3 rumah dilewati sama dia, dagingnya jatuhnya diambil Pak sama yang bagi. Diambil. Walinya itu billah itu. Yang aman pakai kupon. Iya, yang aman pakai kupon memang. Pakai kupon. Jadi nanti yang bagi itu yang amanah, yang bagi kupon yang amanah Pak. Sedangkan ke yang amanah. Kita nggak mana di kontrakan Iya. Diambil itu Pak. aku pakai kupon itu. Iya. Kalau daging ini Salah daging dan nyampe kupon dikuasai. Iya. Ya memang semuanya plus minus lah Pak, plus minus. Cuma kalau kupon itu Pak, itu lebih aman memang, lebih aman. Kemudian nanti kan ada kupon yang disisakan Pak, takut ada yang ketelisut. Takut ada yang ketelisut. Itu baginya lebih gampang itu Pak, kalau pakai kupon. Tab, mungkin cukup sekian kajian kita pada malam hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.